joy, joy down in my heart. Down in Semua, adik-adik semua. Angel, Sista, Shalom. Salam, Kak. Oke, semua sudah siap ya? Kita mau mulai kebaktian sore hari ini ya. Sebelumnya kita mau doa dulu ya. Yuk kita doa sama-sama. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kau kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami mulai kebaktian sore hari ini. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan pelayanan kami Tuhan, di mana kami rindu untuk memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga beraktivitas Bapak. Pimpin kami Tuhan, mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Sebab kami memulai kebaktian ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Fili mau nanya dulu ya. Nah, nanti kan kita ada acara untuk makan bersama nih ya. Nah, itu kan sudah disiapin. Nah, kalian nggak boleh makan dulu ya. Ditaruh dulu, nanti setelah selesai kebaktian, kita akan punya waktu untuk makan bersama. Oke? Nah, sore hari ini, Kak Fili punya cerita menarik loh buat kalian. Ya, cerita apa sih, Kak? Nah, kalian kalau ingin dengar, ya, ingin tahu cerita apa itu? Nah, kita simak sama-sama ya. Cerita apa sih yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak sore hari ini? Ya. Ya. Ada seorang gadis bernama Elsa. Elsa sangatlah senang sekali hari ini. Karena apa? Hari ini adalah hari ulang tahun Elsa. Nah, kalau kita lagi merayakan hari ulang tahun, kita akan merasa gembira sekali. Demikian juga dengan Elsa. Elsa merasa riang dan gembira sepanjang hari ini dia bernyanyi kecil. Nah, dia ingin merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Namun sayang adik-adik, karena hari ini ulang tahunnya nggak bisa dirayain dengan teman-temannya. Dia merasa kecewa, dia merasa sedih. Di samping dia nggak bisa merayakan bersama teman-temannya, ternyata kue ulang tahun yang dipesan mamanya juga nggak sesuai dengan keinginannya. Elsa suka sekali akan kue ulang tahun yang berwarna pink. Ternyata kue ulang tahunnya nggak berwarna pink. Itu yang membuat Elsa menjadi sedih dan juga kecewa. Nah, kalian ingin tahu? Ingin dengar nggak lanjutan ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama ya. Mama, hari ini aku kan ulang tahun, Ma. Iya sayang, selamat ulang tahun ya. Semoga Elsa panjang umur, sehat selalu, dan juga semoga selalu bisa bersyukur dalam segala hal. Iya, Ma, makasih, Ma. Tapi hari ini aku bad mood. Aku sedih hari ini. Loh, kenapa? Harusnya kan di ulang tahunnya Elsa harusnya bahagia. Kenapa kok malah bad mood? Aku maunya ulang tahunku kali ini bisa dirayain sama teman-teman aku, Ma. Tapi mereka nggak bisa datang. Jadinya aku nggak bisa dapet kado yang banyak di ulang tahunku kali ini. Terus, kueku yang harusnya warnanya pink jadi warna biru. Aku sebel. Tambah lagi papa juga nggak bisa datang hari ini di ulang tahunku. Aku sedih, Ma. Elsa sayang, Papa, Mama, dan teman-teman itu nggak bisa datang di hari ulang tahun Elsa, bukan karena kami nggak sayang sama Elsa. Tapi Elsa kan tahu sendiri, sekarang masih pandemi, jadi kita nggak bisa kumpul-kumpul rame-rame Elsa, karena keadaannya nggak memungkinkan. Tapi kan, Ma, akhirnya Elsa jadi nggak bisa bahagia di ulang tahun Elsa yang sekarang. Loh, siapa bilang kalau Elsa nggak bisa bahagia dan sukacita? Cuma karena ulang tahun aja. Ya kan teman-teman semua? Iya, nggak bisa kalau kita bahagia cuma di ulang tahun, tapi
setiap hari kita harusnya bisa sukacita juga, meskipun nggak ulang tahun. Nah, gini aja, supaya Elsa sekarang nggak sedih-sedih lagi, kita mau sama-sama menyanyi dan juga yel-yel sama Kak Melinda ya. Kita mau sukacita sama Kak Melinda. Kita panggil Kak Melinda bareng-bareng yuk, teman-teman semuanya. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Melinda. Melinda. Halo Krista, halo Angel. Udah siap memuji Tuhan belum? Coba. Udah siap belum? Oke, kalau udah siap kakak mau lihat dulu dong semuanya berdiri. Ayo Krista berdiri, Angel berdiri. Kita mau menari, kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan Yesus karena Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus sumber sukacita kita semua. Ikuti gerakannya Armelita ya. Bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik. Nah, setelah kita nyanyi sama-sama dengan Kak Melinda, adik-adik ya, ternyata Elsa hatinya nggak sedih lagi. Karena apa? Nah, Elsa mendapatkan kejutan dari siapa? Nah, ya, nanti kita dengar sama-sama ya. Elsa dapat kejutan dari siapa sih? Dan kejutannya berupa apa? Nah, kita kan pengen tahu tuh. Nah, kita dengerin lagi ya drama ini ya. Yuk. Wah, ternyata Mama udah nyiapin semua ini ya. Ternyata teman-temanku juga merayakan ulang tahunku meski lewat Zoom. Makasih ya, Ma. Benar, sukacita itu ternyata bukan hanya di saat kita ulang tahun aja. Tapi sukacita itu adalah saat kita bertemu dan mengenal Tuhan Yesus. Kalau gitu, aku mau memuji Tuhan lagi ya, Ma, bareng sama teman-teman semua yang ada di sini dan bareng sama Kak Melinda juga. Oke, ayo kita memuji Tuhan lagi. Semuanya sudah siap? Ayo bangkit berdiri lagi. Yang tadi duduk, ayo bangkit berdiri. Oh, ada Cleon dan Naomi. Ayo ikut memuji Tuhan, bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, menari sama-sama ya. Kakak mulai. Kiri, kanan, kiri.
pam pam, ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Satu kali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ke kanan dulu. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekarang ke kiri. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Naik. Turun lagi. Pam 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 pam. Ini sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Begini. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Naik. Pam 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 pam. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Sudah ingetin aku sukacita itu apa. Iya, Elsa. Jadi barang, teman, dan keadaan itu hanyalah memberikan kesenangan yang sementara. Tapi kalau mau kesenangan yang sejati, itu adalah orang yang tetap bahagia dan bersyukur dalam keadaan apapun. Oh iya, Ma. Emangnya ada ya orang yang lagi susah hatinya tapi tetap bahagia? Ada dong, Elsa. Oh ya? Kok bisa? Gimana caranya, Ma? Oke, nanti sama-sama ya kita belajar lewat firman-Nya. Sekarang kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu Yesus di Hatiku. Sekarang kita panggil Kak Melinda lagi ya. 1, 2, 3. Kak Melinda. Halo. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau buka hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Nyanyi bareng kakak sama-sama ya. Yesus di hatiku, Yesus
Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus ada di hidup kita juga loh adik-adik. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus dia cintamu, selalu mengasihimu. Oke adik-adik, sekarang semuanya kita mau tutup mata, lipat tangannya, kita mau buka hati buat mendengarkan firman Tuhan. Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena Engkau selalu ada di hati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu. Engkau berkati kakak yang akan membawa firman, Engkau juga yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan, amin. Shalom adik-adik. Selamat sore. Nah, adik coba kalian lihat di belakangnya Kak Feve itu ada hiasan apa ya? Hiasan apa? Hiasan? Hiasan apa itu? Ada kandungnya, ada bintang-bintangnya, ya, ada bendera kecil. Kak Feve juga pakai topi nih. Nah, ini. Nah, ini. Itu ada apa ya? Hari ini ulang tahunnya Elsa. Nah, ya, tadi adik-adik sudah mendengar Elsanya main tadi, Elsanya ulang tahun ya. Tapi sedih gitu ya. Ya karena apa? Karena Elsa pada waktu ulang tahun ini ada masa pandemi ya adik-adik ya. Jadi nggak boleh ngundang temennya banyak-banyak ya. Selain itu juga tadi selain karena nggak bisa manggil teman-temannya, Elsanya ini juga sedih lagi adik-adik ya. Karena apa? Karena kue tarnya itu warnanya beda. Ya, Elsanya minta yang pink, tapi kue tarnya biru jadinya warnanya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wah, Elsa juga sedih lagi adik-adik. Karena apa? Papanya nggak bisa datang. Nah, ya papanya nggak bisa datang ke ulang tahunnya Elsa. Tetapi Mama Elsanya bilang, ya,
kalau kita ini bisa bersuka cita ya di dalam keadaan apapun. Nah, meskipun keadaannya itu menyenangkan hati kita bisa loh adik-adik kita bersuka cita. Nah, sekarang adik-adik mau tahu kan, kenapa sih kita kok bisa bersuka cita meskipun di sekitar kita itu kejadiannya nggak menyenangkan hati kita, ya, tetapi kita bisa tetap bersuka cita. Nah, kita lihat videonya dulu ya adik-adik ya, nanti kita bisa tahu. Ya, silakan Kak Nadine, minta tolong diputarkan videonya ya Kak. Itu mitos. Dan muncul ya, Kak? Halo adik-adik semuanya, salam kenal. Namaku Miss Joy. Nah, hari ini Miss Joy akan memberitahu kalian apa sih bedanya tentang sukacita dan hati yang senang. Kalian semua mau tahu? Yuk, Miss Joy ajak kalian lihat sebuah percobaan. Nah, Miss Joy punya 2 orang anak. Yang pertama adalah Daddy, anak laki-laki. Yang kedua adalah Cika, anak perempuan. Nah, bedanya apa ya si Dodi dan si Cika? Si Cika itu sayang sekali loh sama Tuhan Yesus. Kalau si Dodi biasanya kalau sekolah minggu agak ngantuk. Disuruh berdoa agak males. Senengnya main game. Jadi kalau misalnya hari Minggu itu susah sekali disuruh ke sekolah minggu. Nah, tadi kan kalian tahu Cika sayang sekali sama Tuhan Yesus kan? Jadi ada Tuhan Yesus di dalam dirinya Cika. Miss mau masukkan Tuhan Yesusnya di dalam dirinya Cika ya. Nah, Cika rajin berdoa. Cika rajin baca Alkitab. Cika rajin sekolah minggu. Cika sayang sekali sama Tuhan Yesus. Jadi ada Tuhan Yesus di dalam dirinya Cika, sedangkan di dalam Dodi tidak ada Tuhan Yesusnya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana kalau misalnya Cika dan Dodi sama-sama mengalami kejadian yang tidak. Yuk kita sama-sama saksikan. Nah, di sini ada 3 warna. 3 warna ini adalah masalah yang dialami oleh Cika dan Dodi dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian yang tidak menyenangkan gitu loh. Pada hari itu, Dodi mengikuti lomba di sekolahannya. Tapi ternyata dia kalah dalam lombanya. Ternyata bukan hanya itu saja kejadian tidak menyenangkan yang terjadi dalam diri Dodi. Setelah selesai Dodi tahu kalau ternyata mainan kesayangannya tidak sengaja terinjak oleh adiknya. Aduh, Dodi tambah sebel. Akhirnya hari sudah siang dan si Dodi lapar, dia mau makan. Aduh, enaknya makan apa ya? Akhirnya Dodi ingat, oh aku mau makan mie goreng aja. Mie goreng yang di depan itu kan enak sekali, bapaknya masaknya luar biasa. Jadi masakan mie gorengnya tuh enak banget. Ya sudahlah, akhirnya Dodi pergi ke depan rumahnya. Tapi ternyata adik-adik, mie gorengnya nggak jual, bapaknya lagi sakit. Ya, sebel si Dodi. Akhirnya pada hari itu Dodi sebel sekali, mukanya merengut. Jadi waktu disuruh mamanya belajar, dia nggak marah-marah. Mukanya, mulutnya mencucu seperti ini. Nah, karena Dodi tidak mempunyai Tuhan Yesus dalam hidupnya, jadi ketika mengalami banyak masalah, Dodi sebel, marah-marah, kebahagiaannya hilang, sukacitanya hilang. Lihat ini dirinya Dodi, jadi hitam di dalamnya. Sekarang, mari kita lihat si Cika. Cika juga pada hari tersebut mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan. Waktu mainan sepeda dengan adiknya, dia terjatuh. Kakinya sakit, aduh, jatuh dari sepeda kan sakit ya. Setelah pulang naik sepeda, tidak sengaja adiknya Cika menumpahkan air di buku kesayangannya. Itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan ya adik-adik. Bukan hanya itu saja, ketika mama papanya Cika pulang, Cika diberitahu kalau ternyata pekerjaan mama dan papanya masih banyak.
Jadi mereka minta maaf karena mereka tidak bisa mengajak Cika dan adiknya pergi ke kebun binatang. Itu juga adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Jadi kita tambahkan kejadian yang tidak menyenangkan dalam dirinya Cika. Kalian lihat apa yang terjadi pada air di dalam diri Cika dan diri Dodi. Dodi dan Cika sama-sama mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Tapi bedanya, air di dalam diri Dodi berubah menjadi warna yang gelap dan hitam. Sedangkan Cika, meskipun juga mengalami banyak masalah dan kejadian yang tidak menyenangkan, air di dalam dirinya tidak berubah menjadi warna hitam. Sebaliknya, warnanya menjadi cantik sekali, menjadi warna pelangi. Kalian semua tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Benar sekali, itu semua karena ada Tuhan Yesus di dalam dirinya Cika. Maka dari itu, kejadian tidak menyenangkan tidak dapat menghilangkan sukacita di dalam dirinya Cika. Meskipun hari itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Cika, Cika tetap punya sukacita dalam kehidupannya karena Cika mempunyai Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, ingatlah, kalian harus punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian agar setiap hari kalian bisa merasakan sukacita yang sejati. Nah, ya, jadi adik-adik sekarang bisa tahu ya apa bedanya yang kita alami. Ya, misalnya diajak rekreasi, ya misalnya mendapat kado ulang tahun. Nah, itu keadaan yang menyenangkan hati kita. Ya, sehingga kadonya sedikit, nah dia jadi sedih, itu namanya senang ya. Tetapi kalau sukacita, nah sukacita itu karena ada siapa di dalam hati kita? Ada Tuhan Yesus. Nah, seperti tadi Cika itu ya, seperti Cika tadi, Cika itu adalah anak yang bagaimana? Anak yang sayang kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Nah, ya tadi ya kalian lihat ya di videonya itu ya, ketika dia mengalami peristiwa atau kejadian yang enggak menyenangkan hatinya, dia jatuh dari sepeda, tetap bersukacita. Ya, terus kemudian adiknya menumpahkan air di bukunya, dia tidak sedih, dia tetap bersukacita. Ya, kemudian papa mamanya lagi sibuk sehingga enggak jadi diajak ke kebun binatang. Nah, dia tetap bersukacita. Nah, beda sama Dedi ya. Wah, Dedinya itu ya karena dia itu enggak jadi juara, akhirnya dia apa? Sedih ya. Kemudian pulang dari rumah mainannya terinjak sama adiknya. Aduh, menyebalkan. Dia jadi sebel hatinya ya, sedih gitu ya. Kemudian ketemu lagi apa ya tadi ya? Yang kejadian yang nggak menyenangkan lagi ya. Nah, itu ya. Ya, ini ya nggak juara juga ya pada waktu itu ya. Nah, dia juga jadi sedih. Nah, itu karena apa sih? Kok bisa ya Dediknya bisa? Kok bisa ini ya? Bisa jadi nggak sukacita gitu ya. Tetapi kok Cikanya bisa bersukacita? Karena itu ya. Karena ada Tuhan Yesusnya adik-adik. Itu bedanya. Ya, ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Ya, meskipun adik-adik mengalami kejadian yang menjengkelkan, kejadian yang membuat hati kita situ menjadi nggak senang ya. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus, kita tetap bersukacita. Nah, itu ya bedanya ya, bersukacita. Karena tadi apa? Kalau di sekolah minggu, Cikanya apa? Rajin sekolah minggu. Kemudian rajin berdoa. Kemudian rajin membaca Alkitab. Ya, kemudian juga dia itu sayang sekali sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus pasti memberikan sukacita di hati kita. Ya, meskipun keadaan di sekitar kita itu enggak menyenangkan, tetapi kalau ada Tuhan Yesus, percayalah,
di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada sukacita selalu. Oh iya adik-adik, kalau kita bersukacita, nah kita bisa menjadi berkat loh buat teman kita. Ya, teman kita nanti juga akan merasakan ikut sukacita juga. Nah, coba kita lihat videonya lagi ya. Videonya Cika yang bersukacita, dia nanti bisa mengajak, mempengaruhi temannya juga bisa jadi bersukacita. Akhirnya Cika menjadi berkat bagi temannya. Iya Kak Nadine, minta tolong kembali untuk video yang kedua ya Kak. Oke. Ya, makasih. Nah, ternyata dengan hidup penuh sukacita, kita juga dapat menjadi berkat untuk orang lain loh. Lihat ini, ada seorang anak perempuan. Ia sedang bersedih, kemudian ia bertemu dengan si Cika. Nah, kalian ingat kan si Cika? Cika adalah anak yang penuh dengan sukacita. Dan si Cika ngobrol dengan anak perempuan tersebut. Kalian mau tahu apa yang terjadi pada anak perempuan tersebut setelah ngobrol dengan si Cika? Wah, ternyata Cika membagikan sukacitanya. Dan anak tersebut menjadi penuh sukacita juga setelah ngobrol dengan si Cika. Kalian mau menjadi anak yang penuh sukacita? Dengan membagikan sukacita kalian, kalian juga dapat jadi berkat untuk orang lain. Kalian juga dapat menjadikan orang lain penuh sukacita melalui sukacita kalian. Nah, itu ya tadi ya. Kalau kita bersukacita, kita bisa membagikan sukacita kita kepada teman-teman yang lain, maka teman-teman yang lain juga menjadi bersukacita. Ya, karena sukacita itu datangnya dari Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Ya, oke. Sekarang kita ke ayat hafalan dulu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tahu bedanya sukacita sama senang. Ya, kalau senang itu bisa sementara aja, tapi kalau sukacita selalu ada di dalam hati kita. Dan tidak dipengaruhi oleh kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, Yesus sumber sukacitaku. Oke, Yesus sumber sukacita kita semua yang percaya kepada Dia. Yuk kita ke ayat hafalan dulu ya. Ya, 1. Semuanya, 1. Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Ya, kita sekali lagi ya, sama-sama ya. 1. Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Pinter semuanya. Bersukacitalah senantiasa, tidak peduli ada di luar kita, yang penting Tuhan Yesus ada di hati kita. Iya, oke. Nah, sekarang kita mau melanjutkan aktivitas, tapi kita doa dulu ya. Ya, kita doa dulu. Ya, sekarang kita mau doa dulu ya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami telah belajar mengenai sukacita dan perbedaan sukacita dan senang. Kami mau Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, Tuhan, sehingga kami bisa merasakan sukacita senantiasa. Ya Tuhan, meskipun keadaan di luar kami Tuhan tidak menyenangkan, tetapi itu tidak mempengaruhi kami ya Tuhan, karena kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, maka kami bisa merasakan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menjadi berkat buat teman-teman kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami, Bapak, dengan kami membagikan sukacita yang ada di dalam hidup kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini. Kalau sebentar kami mau beraktivitas,
Tuhan berikan kepada kami kepandaian marifat-Mu Tuhan, juga kepada kakak yang akan memandu kami. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Joy, joy, joy.